Teror arwah pencuri di Desa Karamati. Di pedalaman hutan yang lebat, terdapat sebuah desa yang kini terlupakan oleh dunia. Desa itu bernama Karamati, dikenal oleh penduduk setempat sebagai desa yang terkutuk. Bagi mereka yang nekat melangkahkan kaki ke sana, hanya ada satu nasib yang menanti, teror tak berujung. Karamati dihantui oleh arwah pendendam, arwah dari seorang pencuri yang pernah berkuasa atas kehidupan warga desa, hingga kematiannya yang tragis membangkitkan kutukan. Dahulu, Karamati adalah desa yang makmur. Para pedagang datang dari kota jauh, membawa hasil bumi dari tanah yang subur, dan air jernih dari sungai yang mengalir dengan tenang. Namun, kemakmuran desa mulai memudar ketika seorang pria bernama Jupri, seorang pencuri ulung, memutuskan untuk menjadikan desa itu tempat persembunyiannya. Ia datang bersama para pengikutnya, dan dalam beberapa malam saja, desa itu beralih menjadi markas besar bagi para kriminal. Di bawah kendali Jupri, para pencuri merampok kekayaan desa dan membunuh siapa saja yang berani menentang mereka. Tak ada yang tahu bagaimana Jupri memperoleh kekuatannya. Ada yang berkata dia terlibat dalam ritual gelap, mengorbankan darah untuk mendapatkan kekuatan supernatural. Ketakutan semakin meluas ketika Jupri mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa kematian pun tidak bisa menyentuhnya. Namun, pada malam purnama yang paling kelam, penduduk yang tersisa memberontak. Mereka memutuskan untuk menghentikan kekuasaan Jupri, bagaimanapun caranya. Dalam serangan brutal, Jupri dibunuh dan tubuhnya dibakar di pusat desa. Namun, saat tubuhnya terbakar, terdengar tawa mengerikan dari api yang berkobar dan kutukan dilontarkan. Jupri bersumpah akan kembali menghantui desa dengan teror yang lebih besar dari apa yang pernah mereka bayangkan. Sejak malam itu, Karamati ditinggalkan, dan hanya beberapa orang yang tahu apa yang terjadi di desa itu. Namun, mereka yang datang setelahnya melaporkan fenomena aneh, suara langkah kaki di malam hari, jeritan di dalam hutan, dan sosok-sosok bayangan yang tampak di tepi pandangan mereka. Bertahun-tahun setelah desa itu ditinggalkan, sebuah rombongan pengelana tiba di dekat Karamati. Bagas, pemimpin kelompok itu, adalah seorang pria berusia pertengahan 30-an yang dikenal suka menjelajah tempat-tempat misterius. Bersama istrinya, Sari, dan 3 temannya, mereka berencana untuk menghabiskan beberapa hari di sekitar hutan tersebut, tanpa mengetahui bahwa mereka berada di ambang sebuah mimpi buruk. Bagas mendengar desas-desus tentang desa Karamati dari seorang pria tua di kota terdekat. Pria itu memperingatkan mereka untuk menjauh dari desa itu. Namun rasa ingin tahu Bagas tak bisa dibendung. Dia yakin cerita-cerita tentang hantu hanya mitos yang dibuat-buat untuk menakut-nakuti orang yang takut akan hal gaib. Pada malam pertama di hutan, mereka mendirikan kemah di dekat sungai. Namun, keanehan segera mulai terasa. Dian, salah satu anggota kelompok itu, merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka dari dalam kegelapan. Aku merasa kita tidak sendiri di sini. Katanya sambil melirik ke arah pepohonan yang bergoyang pelan. Bagas tertawa. Mungkin itu hanya hewan liar. Jangan terlalu paranoid, Dian. Namun, malam itu, jeritan terdengar dari arah hutan. Sebuah suara yang begitu nyaring dan menggema hingga membuat darah mereka membeku. Mereka tak bisa menentukan apakah itu suara manusia atau bukan. Tak ada yang berani mendekat. Keesokan harinya, rombongan itu melanjutkan perjalanan dan tanpa sadar, mereka menemukan diri mereka di gerbang desa Karamati. Sebuah papan kayu yang sudah hampir roboh dengan tulisan yang pudar. Karamati, tempat kutukan bersemayam. Tanpa ragu, Bagas memimpin mereka masuk. Desa itu tampak seperti desa pada umumnya, tetapi suasananya begitu sepi dan dingin. Rumah-rumah reot berdiri seperti saksi bisu, ditinggalkan oleh penghuninya sejak bertahun-tahun lalu.
Tak ada suara burung atau hewan lain di sekitar, hanya keheningan memekakkan telinga. Sari merasa tidak nyaman sejak mereka melangkah ke dalam desa itu. Aku tak suka tempat ini, Bagas. Sepertinya kita harus pergi. Bisiknya dengan cemas. Namun, Bagas dengan sikap keras kepalanya menolak mundur. Di sini hanya desa tua. Kita tidak akan tinggal lama. Cukup lihat-lihat sebentar lalu kita pergi. Tanpa mereka sadari, sejak mereka melangkah masuk ke desa, sesuatu telah bangkit. Arwah Jupri, sang pencuri yang terkutuk, terbangun dari tidur panjangnya. Jeritan pada malam sebelumnya adalah peringatan, namun kini tidak ada jalan kembali. Malam itu, di penginapan darurat yang mereka buat di salah satu rumah desa, teror dimulai. Bayangan-bayangan muncul di sudut-sudut mata mereka, dan suara langkah kaki terdengar meskipun tak ada seorang pun yang bergerak. Dian, yang sejak awal merasa ada sesuatu yang salah, kini yakin mereka sedang diikuti. Aku tidak bisa tidur. Katanya dengan suara gemetar. Ada seseorang di sini bersama kita. Sari mencoba menenangkannya, tetapi tak lama kemudian, dia pun mulai mendengar suara-suara aneh, desis lirih yang menyerupai bisikan dari dunia lain. Mereka semua duduk di tengah ruangan, saling pandang dengan rasa takut yang mulai merambat. Lalu, pintu depan terbuka dengan keras, meskipun tak ada angin. Suara tawa menggelegar terdengar, suara yang mirip dengan tawa manusia namun jauh lebih menyeramkan. Bayangan seorang pria tampak berdiri di ambang pintu, wajahnya terselimuti kegelapan. Lihat, itu dia, Jupri. Bisik Dian, ketakutan memuncak. Bayangan itu melangkah ke dalam, bergerak dengan cara yang tidak wajar, seolah-olah tubuhnya tidak lagi terikat oleh hukum alam. Bagas, dengan keberaniannya yang sempat memudar, mengambil tongkat kayu dan mengarahkan ke bayangan itu. Pergi dari sini! Namun, Jupri hanya tertawa dan berkata, kalian datang ke sini tanpa diundang, kini tak ada jalan keluar. Ketika ketakutan mulai merasuki mereka, Rendra, salah satu teman Bagas, mulai merasakan sesuatu yang tak asing dari bayangan itu. Kutukan ini bukan sekadar cerita rakyat, gumamnya. Rendra ternyata memiliki hubungan yang tak diduga dengan desa Karamati. Nenek moyangnya adalah salah satu penduduk yang ikut membunuh Jupri bertahun-tahun lalu. Lelaki itu tak pernah menceritakan hal ini sebelumnya, karena keluarganya menganggapnya sebagai aib. Jupri tersenyum menyeringai, matanya yang kosong bersinar dalam kegelapan. Ah, darah keturunan mereka yang mengkhianatiku, katanya dengan nada mengejek. Kau yang akan membayarnya dengan nyawa. Ketegangan semakin memuncak ketika mereka menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri teror ini adalah dengan mengakui kesalahan masa lalu dan melakukan ritual pemurnian. Tetapi waktu semakin habis dan Jupri semakin kuat setiap detik yang berlalu. Depresi merasuki kelompok itu. Sari mencoba mengingat kata-kata pria tua yang mereka temui di kota terdekat. Dia pernah menyebutkan sesuatu tentang ritual pemurnian, namun detailnya kabur dalam ingatannya. Ada cara untuk mengakhiri kutukan ini. Katanya dengan suara gemetar. Tapi kita harus melakukannya dengan benar, atau kita semua mati di sini. Bagas mengerutkan kening, berusaha berpikir cepat. Rendra, jika nenek moyangmu terlibat dalam pembunuhan Jupri, kau pasti tahu sesuatu. Tolong, apapun itu, kita harus tahu sekarang. Rendra, dengan wajah pucat, mulai menceritakan legenda keluarga yang selama ini dia sembunyikan. Jupri tidak hanya sekadar pencuri. Dia menguasai ilmu hitam dari wilayah selatan, membuat perjanjian dengan kekuatan kegelapan untuk kekal. Namun, perjanjian itu memiliki harga. Nyawanya tidak bisa diambil begitu saja oleh manusia biasa. Kutukan hanya bisa dipatahkan jika darah keturunan pengkhianatnya kembali ke desa ini dan mengucapkan pengakuan, diiringi pengorbanan. Pengorbanan? Tanya Sari, matanya melebar. Apa yang harus dikorbankan? Rendra menggelengkan kepalanya dengan getir. Tidak ada yang tahu pasti. Mungkin itu hidupku, mungkin darahku. Tapi jika kita tidak mencoba, Jupri akan memburu kita satu persatu. Mereka tak punya pilihan lain. Malam itu,
Saat bulan purnama memancarkan cahaya dinginnya, kelompok itu berkumpul di tengah desa, tepat di lokasi di mana Jupri dulu dibakar. Mereka menggali di tanah keras, mencari sisa-sisa yang terkubur selama bertahun-tahun. Dan kemudian mereka menemukannya, sepotong tulang yang terbakar hitam, bagian dari tubuh Jupri yang tak pernah sepenuhnya musnah. Saat mereka menggali lebih dalam, tanah di sekitar mereka mulai bergetar. Bayangan-bayangan bergerak lebih cepat, melingkari mereka seperti lingkaran setan. Jeritan-jeritan mengerikan terdengar dari segala arah, membuat udara di sekitar mereka terasa semakin berat dan sulit dihirup. "Sekarang waktunya!" teriak Rendra dengan panik. Dia menghunus sebilah pisau dari sakunya dan memotong telapak tangannya. Darah segar menetes ke atas tanah, bercampur dengan debu dari tulang Jupri. "Dengan darah keturunanku, aku mengakui dosa-dosa masa lalu." Namun Jupri tidak diam. Bayangannya melayang di atas mereka. Matanya menyala dengan cahaya merah yang menakutkan. "Pengakuan saja tidak cukup, Rendra," desis Jupri dengan suara yang dalam dan seram. "Aku butuh nyawa. Aku butuh nyawa untuk bebas sepenuhnya." Bagas, yang sedari awal tidak percaya dengan hal gaib, kini dihadapkan pada kenyataan yang tak terbantahkan. Ia menyaksikan bagaimana bayangan Jupri semakin mendekat, siap untuk menuntut pengorbanan. Sari, yang paling ketakutan di antara mereka, mengambil inisiatif. Dia mengingat secercah cerita yang mungkin bisa menyelamatkan mereka. Tidak, tidak harus ada kematian. Pengorbanan tidak selalu berarti nyawa. Mungkin kita harus mengorbankan sesuatu yang lebih berharga. Kematian tidak akan menebus apa yang terjadi di sini. Namun, Jupri mendekat dengan cepat. Tubuhnya seperti terbuat dari asap pekat yang melayang dan bergerak tanpa suara. "Nyawa adalah mata uang yang berlaku di sini, wahai perempuan," katanya. Suara memekakkan yang membuat tanah di bawah mereka retak. Sementara itu, Rendra jatuh berlutut. Kelemahan menyelimuti dirinya saat darah terus mengalir dari tangannya. Dia tahu bahwa jika tidak ada tindakan segera, roh Jupri akan sepenuhnya bebas dan mereka semua akan mati. Dian, yang sejak awal merasa terhubung secara spiritual dengan suasana desa, tiba-tiba berbicara dengan suara serak. Ada sesuatu yang lain, lebih dalam dari sekadar darah atau nyawa. Ini tentang penebusan yang tulus. Semua mata tertuju pada Dian, yang kemudian berjalan perlahan menuju bayangan Jupri. Kami semua telah melakukan kesalahan dengan datang ke sini. Kami tidak menghormati desa ini atau arwahmu. Kami terjebak dalam rasa penasaran tanpa mempertimbangkan sejarah kelam yang kamu bawa. Tapi bukan nyawa yang harus kau ambil, pengampunan. Jupri terdiam, bayangannya tampak merenung. "Pengampunan!" Dia mengulang kata itu dengan nada sinis. "Aku telah menunggu selama bertahun-tahun dalam kesakitan abadi. Kau pikir pengampunan bisa mengembalikan apa yang hilang?" Dian tidak mundur. Jika kau ingin bebas, kau harus melepaskan dendammu. Itu satu-satunya cara bagi arwahmu untuk damai. Selama beberapa saat yang panjang, tak ada yang berani berbicara. Suasana desa semakin mencekam, namun bayangan Jupri mulai goyah. Jeritannya yang sebelumnya memekakkan kini berubah menjadi desis lemah. Tiba-tiba, dia mulai berbicara dengan suara yang lebih manusiawi, meskipun masih penuh dengan rasa pahit. "Pengampunan," ulangnya lagi, seolah mencoba merasakan makna kata itu. "Dosa-dosa kalian, keturunan kalian, telah menghancurkan hidupku, tetapi kutukanku juga menghancurkan hidupku sendiri." Dengan berat hati, Jupri perlahan-lahan melonggarkan cengkeramannya atas tanah dan jiwa-jiwa di Karamati. Bayangannya mulai memudar, seperti asap yang dihembus angin malam. "Aku akan melepaskan kalian, tapi kutukan ini tidak akan sepenuhnya hilang. Desa ini akan tetap mati, hening selamanya." Dengan itu, bayangan Jupri menghilang, terserap ke dalam kegelapan malam. Angin dingin menyapu desa, membawa serta perasaan lega yang membebaskan. Pagi hari menyapa dengan sinar matahari yang lembut, berbeda jauh dari malam kelam yang mereka alami. Desa Karamati kini tampak seperti bayangan masa lalu, tanah yang terlupakan, kosong dari kehidupan dan roh.
Bagas, Sari, Dian, Rendra, dan anggota kelompok lainnya memandang desa itu untuk terakhir kalinya dengan perasaan yang sulit digambarkan. Mereka telah selamat, tetapi pengalaman di Karamati meninggalkan bekas mendalam di hati dan pikiran mereka. Ini tidak akan pernah berakhir bagi kita, bisik Bagas saat mereka berjalan menjauh dari desa, meninggalkan bayang-bayang horor di belakang mereka. Rendra hanya menunduk dalam diam. Baginya, dosa masa lalu keluarganya telah ditebus. Tetapi beban kutukan itu akan terus menghantui generasinya meski Jupri telah melepaskan dendamnya. Mereka mungkin selamat secara fisik, namun jiwa mereka akan selamanya terikat pada desa Karamati dan kebenaran yang terkubur di dalamnya. Desa Karamati kini kembali sunyi, tempat roh-roh terlelap dalam kedamaian yang rapuh. Tapi mereka yang tahu, mereka yang pernah mendengar kisah ini akan selalu bertanya-tanya, apakah benar kutukan itu sudah berakhir, atau apakah suatu hari Jupri akan kembali menghantui mereka yang berani memasuki tanahnya.